Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Hasana dari kelas 12 Tata Boga 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga, dan bab 8 meraih berkah dengan mewaris. Saya akan menjelaskan tentang bab 7 terlebih dahulu, yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Dan yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Adapun hukum pernikahan yaitu wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah. Kedua yaitu sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang lanjut usia. Yang keempat yaitu haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban lainnya. Yang kelima yaitu makruh bagi orang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya atau menzalimi hak istri. Lalu adapun mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mahram mu'abbad atau wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, mahram mughayir mu'abbad, yaitu mahram sebab menghimpun dua orang wanita yang bersaudara, misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Lalu adapun rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, ada calon suami. Syaratnya yaitu bukan mahram si wanita, lalu orang yang dikehendaki adanya keriduan dari masing-masing pihak. Ketiga, muayyan, ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki. Yang B, calon istri. Syaratnya bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah. Yang C, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Syarat wali adalah orang yang dikehendaki bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan perempuan atau banci. 3, mahram si wanita. 4, balik bukan anak-anak. 5, berakal, tidak gila. Lalu ada 2 orang saksi. Habis itu ada sigah atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Lalu qabul harus dengan ucapan qabiltun nikaha atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Pernikahan yang tidak sah yaitu ada pernikahan mutlak yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sebentar ataupun lama.
Yang B, ada pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Lalu ada pernikahan muhalil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Yaitu ada pernikahan orang yang ihram, orang yang sedang melaksanakan haji atau umroh, serta belum memasuki waktu tahalul. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik perceraian ataupun meninggal dunia. Pernikahan tanpa wali, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizinnya wali. Lalu pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Yang H, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya atau mahram karena pernikahan karena sepersusuan. Saya akan menjelaskan lagi tentang bab 8, yaitu meraih berkah dengan mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan 3. 1 atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada orang ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan yaitu berupa harta ataupun uang, tanah, dan apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu mawaris bisa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bahagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun dasar-dasar hukum waris, yaitu sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma' para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Ketentuan mawaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasanya disebut dengan ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furuj, dan 10 orang dari ahli pihak wanita yang disebut ahli waris al-wuruj, yang bagiannya telah ditentukan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. 1. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang
untuk mendapatkan warisan. 2. Kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Yang keempat yaitu ada sebab-sebab menerima harta warisan. A. Nasab atau keturunan, yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. B. Pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. 3. Wala, yaitu orang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan: A. Kekafiran, B. Pembunuhan, C. Perbudakan, D. Perzinahan, dan E. Lian. Anak suami istri yang melakukan lian tidak dapat mewarisi mewarisi bapak yang tidak mengakui anaknya. Orang yang memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena 4 sebab, yaitu sebab nasab hakiki, sebab nasab hukmi, sebab nasab pernikahan, sebab perhubungan agama. Hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian warisan yaitu pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.